Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu? Oke. Hari ini kita mau belajar kembali bersama Miss Asri di sini. Ya, pelajaran jarak jauh kita kali ini adalah masih seputar tematik ya. Oke. Hari ini ada 4 materi yang akan Miss Asri sampaikan. Yang pertama yaitu materinya tentang alat musik ritmis. Yang kedua mengenai konversi waktu. Yang ketiga peraturan di lalu lintas. Keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Oke, keempat ini ada di buku tematik tema 8, buku terakhir kita ya. Bab berapa? Itu ada di subtema 3 dan 4. Oke, artinya apa? Artinya sebentar lagi kita sudah selesai tema 8 ya. Oke, sebelum dimulai kita sama-sama membaca basmalah together. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Amin. Semoga pelajaran hari ini membawa berkah buat kita semua ya. Oke, kita masuk pelajaran pertama, tapi sebelumnya Miss Asri mau menyapa kalian semuanya dengan good morning. Oke? Oke. Yuk, 1, 2, 3. Jangan lupa dijawab. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning today, how are you? Just fine. Good morning today, how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ya memanglah begini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, ya memanglah begini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kau suka hati bilang oke, oke. Kalau kau suka hati, ya memanglah begini. Kalau kau suka hati bilang oke, oke. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah rindu, di rumah rindu, di mana-mana hatiku rindu. La 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 la. Oke, sudah semangat belajar? Sudah ya? Oke, kalau sudah semangat, hari ini kita mau belajar. Siapkan dirimu, duduk yang manis. Jangan lupa perhatikan di depan ada siapa. Nanti ada Miss Asri ya sini. Oke. Yuk, sebelum kita mulai biar semangat lagi, Miss Asri mau dengar tepuk semangatnya. Oke, tepuk semangat. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Yes, angkat yang tinggi. Yes, tinggi, tinggi sekali. Yes, 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 yes. Oke. Berbicara tentang musik ya. Musik itu pasti menyenangkan ya. Kalian pasti suka musik kan? Suka mendengarkan musik ya. Jangankan kalian, bisa saya juga suka mendengarkan musik ya. Nah, musik itu dihasilkan oleh apa ya? Ada yang tahu? Ya, musik itu dihasilkan melalui alat musik ya. Alat musik itu banyak ya. Ada yang dia dimainkan dengan cara dipetik, ada yang dimainkan dengan cara ditekan,
ada yang dimainkan dengan cara ditiup, ya, bahkan ada yang dimainkan dengan cara dipukul. Oke. Hari ini kita mau belajar alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu apa? Nah, pasti kalian punya di rumah, ya. Ada yang tahu ini apa? Apa ini? Iya, ini namanya pianika. Ini namanya pianika. Pianika termasuk alat musik ritmis, ya. Alat musik ritmis. Apa sih, Miss, alat musik ritmis itu? Alat musik ritmis itu dia suatu alat yang bisa mengeluarkan bunyi sehingga menghasilkan sebuah nada yang indah, ya. Jadi semua alat musik itu bisa menghasilkan bunyi yang indah. Iya, bisa menghasilkan bunyi yang indah. Nah, ini salah satu contoh alat musik ritmis, ya. Masih banyak yang lain. Ada gitar, itu alat musik ritmis, ya. Ada gendang itu alat musik ritmis, ya. Dan banyak lagi. Oke. Bagaimana cara memainkan pianika? Nah, kalian pasti bisa. Oke, begini caranya, ya. Pianika ini salah satu alat musik ritmis yang banyak kita jumpai, terutama kalau kalian belajar itu pakai pianika biasanya, ya. Kalau di sekolah, Kak Miss Asri nanti minta kalian bawa pianika, tapi berhubung kita belajar di jarak jauh, nggak apa-apa kalian ambil pianikanya lalu kalian mainkan di rumah, ya. Kalian bisa mainkan. Bagaimana caranya? Pianika ini dimainkannya dengan cara diapakan? Ditiup. Ini ada selang peniupnya, ya. Di pianika dimainkan dengan cara ditiup. Setelah ditiup, dia harus ditekan. Tidak bisa kalau hanya ditiup. Nih, bisa saya buktikan kalau hanya ditiup, tapi dia tidak menghasilkan bunyi, ya. Kalau ditekan saja dia tidak bisa menghasilkan bunyi. Nah, maka dari itu pianika, ya, dimainkannya dengan cara ditiup dan ditekan. Seperti ini, ya. Nah, seperti itu, ya. Oke. Nah, selain itu, ada apa saja alat musik ritmis itu, ya? Ternyata alat musik ritmis itu banyak, ya. Nah, bisa saya mau kasih contoh ini. Ini ada beberapa contoh. Ini ada yang seperti tutup panci, ya, dimainkannya dengan cara diadu jeng. Nah, biasanya kalau anak-anak drum band tahu, ya. Itu namanya apa, Miss? Itu namanya simbal. Nah, ini namanya simbal, ya. Jadi seperti piringan yang diadu, itu namanya simbal. Kemudian ada yang ditiup itu apa? Trompet, tanjidor. Kemudian ada yang ditekan itu apa? Piano, ya, keyboard itu ditekan. Ada yang dengan cara dipetik. Apa itu contohnya? Ya, gitar listrik, gitar biasa, ya. Kemudian ada juga yang dimainkan dengan cara digesek. Ada yang tahu apa? Yuk, tebak alat musik apa yang dimainkan dengan digesek? Iya, benar, alat musik biola. Biola itu digesek, ya. Masih banyak lagi alat-alat musik yang bisa menghasilkan musik. Nah, alat-alat musik yang bisa menghasilkan musik itulah disebut alat musik ritmis. Paham sampai sini? Oke. Contoh sederhana alat musik ritmis ini adalah pianika. Pianika itu mempunyai nadanya dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Kemudian cara memainkannya gimana? Cara memainkannya gampang, mudah, ya. Nah, cara memainkannya nanti kalian bisa coba, kalian meniup, lalu kalian tekan sesuai dengan angka notasinya. Notasi angka itu seperti apa, Miss? Di halaman 10, ya, seperti di lagu Terima Kasih Ya Tuhan, ini ada notasi angka berupa angka-angka nih. Ada 5, 4, 3, 3, 4 dan seterusnya. Ini namanya notasi angka. Ya, gunanya untuk apa? Agar ketika kita memainkan alat musik ritmis kita sesuai nada yang keluar yang kita inginkan sesuai. Ya, kita coba, ya.
kalian boleh ambil. Nanti kalian coba di rumah. Fa sol la si do bisa ditekan ya. Nah itu do dan re. Nah sekarang mi fa. Nah itu mi dan fa. Sekarang sol la si do. Nah itu do nya, do terakhir itu do tinggi ya. Oke, sekarang kita akan coba kasih angka-angka ini ke dalam alat musik kita, yaitu pianika ya. Oke, bentar ya. Sama-sama, kalau kalian punya pianika boleh kalian ambil dan kita praktikkan sama-sama. Seperti itu bunyinya, sesuaikan apa yang kita lakukan, apa yang kita nyanyikan kemarin. Terima kasih ya Tuhan. Oke, bisa ya, kalian bisa mempraktekannya di rumah, minta bantuan. Kalau ada kakak lebih paham, atau ayah dan bunda untuk main. Kalau yang punya piano boleh dipraktikkan dengan menggunakan piano ya. Nanti dari alat musik itu akan menghasilkan sebuah nada yang indah ya, dan kamu bisa menyanyi bersama. Oke, paham ya untuk alat musik ritmis? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk ke satuan waktu. Nah, sebelum masuk ke satuan waktu, biar semangat, Miss Asri mau memberikan sebuah lagu untuk kamu semua. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Sudah semangat? Sudah siap untuk dilanjut ke materi selanjutnya? Oke, yuk kita masuk ke satuan versi waktu. Kita ulang sedikit ya. Misalnya Alisa dan Caca pergi ke perpustakaan. Janjian Alisa dan Caca pergi ke perpustakaan. Mereka berada di perpustakaan mulai pukul 9. Caca dan Alisa berada di perpustakaan untuk membaca buku untuk jam 9. Ingat, dalam menulis jam jangan lupa diberi tanda titik. Benar, titik ya. Dari jam 9. Lalu Caca dan Alisa pulang pukul 12 siang. Pertanyaannya, berapa lama Caca dan Alisa berada di perpustakaan? Ada yang tahu berapa lama? Dari jam 9 ke jam 12. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya adalah kalian menghitung maju meneruskan sampai pukul jam 12. Angka 9-nya mulai dari jam 9 tidak usah dihitung. Oke, berarti kita lanjut hitungannya dari 9, 10, 11, 12. Berarti berapa jam? Dari jam 9 ke jam 12. Berarti 3 jam. Oke. 3 jam. Berarti Caca dan Alisa berada di perpustakaan selama 3 jam. Oke, paham ya? Jadi kalau menghitung berapa lama waktu, kalian harus menghitungnya ya, mulai dari start sampai akhirnya. Startnya mulai jam 9 ya. Akhirnya berapa jam? 12. Paham? Oke, kalau paham, jempol. 1 jam itu sama juga dengan 60 menit ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Oke, berarti kalau tadi Caca dan Alisa berada 3 jam di perpustakaan, artinya berapa menit? Kita tinggal menjumlahkan. Tadi 1 jam 60 menit. Kalau 3 jam berarti 60 ditambah 60 ditambah 60. Ya kan? Iya, 60 ditambah 60 tambah 60 berapa menit? Oke, sama dengan berapa? 6 tambah 6 berapa? 12. 12 tambah 6. Ya, itu maju. Berapa? 180 menit. Nah, artinya 3 jam itu sama dengan 180 menit. Paham? Masih belum paham? Saya kasih contoh satu lagi. Contohnya untuk 2 jam. 2 jam itu artinya sama dengan berapa menit? Oke, 2 jam itu sama dengan berapa menit? Tinggal kamu jumlahkan. 60 ditambah 60. Berapa? 60 tambah 60. Terus 20 menit. Gitu. Paham sampai sini? Oke. Kalau sudah paham, kita mau lanjut ini. Bagaimana kalau sekarang dibalik? 180 menit itu sama dengan berapa jam? Ayo, ada yang tahu berapa? Hah? Caranya bagaimana, Miss? Oke, caranya begini. 180 kita kurangi, kita kan mau menghitung jam, ya kan? Berarti kita kurangi. Nah, kurangi 60 sampai habis. Berapa? 20. Udah selesai? Belum. Kemudian dikurangin lagi 60. 12 dikurang 6. Berapa? Tinggal 6. Oke, ini sudah 1 ya. Ini sudah yang kedua. Yang ketiga, ini masih 60 belum 6. Kita kurangi lagi.
60. Yang ketiga ini kita hitung jumlahnya. Tadi pengurangnya 1, 2, 3 jam. Begitu sebaliknya. Paham? Oke. Ya. Lebih mudah ya. Nah, ini cara penyusunan panjangnya. Kalau cara penyusunan singkatnya, kalian harus menghafalkan dulu, kalian harus mengingat-ingat. 1 jam itu 60 menit. 60 menit artinya sama dengan 1 jam. Paham? Oke, sekarang pertanyaan yang pertama. Saya mau tahu nih. 2 jam berapa menit? Oke. Itu yang pertama, ya. 2 jam berapa menit? Yang kedua, soal yang kedua. 4 jam berapa menit? Oke. Bisa? Bisa. Mudah ya. Lihat. Nah, konversi jam sudah. Sekarang konversi hari. Konversi hari, 1 minggu itu ada berapa hari? 1 minggu itu 7 hari. Oke, kita sama-sama yuk nyanyikan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. 1 minggu itu ada 7 hari. Ya, pertanyaannya sekarang, kalau 2 minggu itu artinya berapa hari? Ada yang tahu 2 minggu berapa hari? Tadi 1 minggu 7 hari. Berarti kalau 2 minggu ada berapa hari? Tinggal 7. Seminggunya ada 7. Karena 2 minggu berarti 7 ditambah 7. Berapa 7 tambah 7? 14. Iya, pinter. 14 hari. Artinya 2 minggu itu sama dengan 14 hari. Paham semuanya? Oke, sekarang bulan. 1 bulan itu ada 30 hari. Tadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian berulang lagi dalam satu waktu tersebut bulan ya. Nah, 1 bulan itu terdiri dari berapa hari? 1 bulan itu terdiri dari 30 hari. 30 hari. Paham? Ya. Jadi 1 bulan itu 30 hari. Kalau 60 hari itu berapa bulan berarti? 2 bulan. Kenapa? Karena 30 ditambah 30. Ya kan 60. Berarti 1 bulan 30, berarti 2 bulan itu 60. Ya. Dan selanjutnya yang harus kamu jawab ya. Oke, nomor 3. 3 bulan sama dengan berapa hari? Oke, 3 bulan berapa hari? Oke, hitungannya bulannya 30 hari aja. 30 hari dulu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, nanti ada soal selanjutnya. Soal keempat. Nanti dalam 1 tahun itu terdapat berapa bulan? Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 12 bulan. Ya, ada 12 bulan. 1 tahun ya, itu ada 12 bulan ya. Oke, pertanyaannya paham? Ya, jadi kalau ada pertanyaannya, Miss, 1 tahun itu ada berapa bulan nih, Miss? Oke, langsung kamu jawab. 1 tahun adalah 12 bulan. Berarti kalau 2 tahun itu berapa bulan?
tinggal kamu jumlahkan 2 tahun itu berapa bulan. Kalau 1 tahun 12 berarti 2 tahun kelipatannya. Ya, tinggal dikalikan 12 ditambah 12 atau 12 dikali 2 berapa? Iya, 24. Yang keempat, saya suka kasih soalnya mudah. Ya, Ali menginap di rumah paman selama liburan sekolah bulan lalu, yaitu 3 minggu. Nah, Ali menginap di rumah paman, ya liburan selama 3 minggu. Ya, pertanyaannya, berapa hari Ali menginap? Oke, berapa hari Ali menginap? Paham ya? Liburannya selama 3 minggu. Pertanyaannya, hari. Berapa hari? 3 minggu itu berapa hari? Ya? Oke, itu pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya 4 tahun sama dengan berapa bulan? Ayo, 4 tahun, ayo berapa bulan? 1 tahun 12 bulan. Berarti tinggal kamu jumlahkan 12 tambah 12 ditambah 12 sebanyak 4 kali. Oke? Coba ya, ini pertanyaan spesial buat kamu. Karena bisa saya kasih bintang 3. Bagi yang bisa jawab sendiri, kalian boleh tambahkan bintang. Oh iya, ngomong-ngomong soal bintang, berapa bintang kamu sekarang? Hah? Nanti kita hitung ya, bintang yang terbanyak siapakah? Satu versi sudah. Alat musik juga sudah. Lu apa lagi ya? Apalagi kira-kira? Oh, peraturan di lalu lintas. Ketika kita berada di jalan raya, kenapa kita harus berjalan di sebelah pinggir jalan raya, trotoar? Kenapa kita tidak boleh berjalan di tengah-tengah jalanan? Kenapa? Ya, terus kenapa juga kalau ada tanda, tidak semua mobil atau kendaraan itu berhenti pada tanda-tanda yang diminta? Ya, kalau misalnya di situ ada simbol dilarang parkir, artinya P coret, ya itu artinya kendaraan atau mobil atau motor apapun tidak boleh parkir di tempat tersebut, ya. Masih banyak lagi peraturan-peraturan yang harus kita taati. Kenapa peraturan dibuat? Peraturan dibuat agar semua bisa berjalan dengan baik dan lancar, ya. Ada peraturan apa saja? Banyak. Rambu-rambu lalu lintas itu banyak, ya. Nah, ini contohnya. Oke. Ya, ada yang belok kanan, belok kiri, ya, kemudian ada jalan tanjakan, jalan curam, turun, kemudian bergelombang, ya, dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh rambu-rambu lalu lintas. Oke, apa yang terjadi kalau kita melanggar? Misalnya, udah tahu trotoar itu tempat berjalannya pejalan kaki. Kemudian kita sedang jalan di trotoar, lalu ada motor lewati trotoar. Apa yang terjadi? Iya, kita bisa tertabrak oleh apa? Tertabrak motor, karena motor tidak berjalan sesuai tempatnya, ya. Oke. Jadi tugas-tugas kalian itu tujuannya adalah agar kalian tahu, paham, ya, kenapa kita harus mentaati rambu lalu lintas. Nah, ketika kalian sudah mengenal, nanti kalau kalian berkendara, jadi kalian sudah paham. Misalnya ada tanda ini tikungan ke kiri. Kamu lagi naik mobil sama ayah kamu, naik mobilnya ada tikungan ke kiri, ya.
jelas-jelas itu menandakan bahwa sebentar lagi ada tikungan ke kiri. Apa yang terjadi kalau kita tidak mengikuti rambu itu? Yang terjadi adalah kita bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Makanya kita harus bisa membaca atau mengetahui fungsi dari rambu-rambu lalu lintas, ya. Oke. Misalkan ini ada tanda lampu gambar lampu merah, ya, lampu lalu lintas. Nah, di sini artinya bahwa sebentar lagi, biasanya dalam jarak tertentu, ya, itu ada gambar seperti ini, bahwa sebentar lagi di depan kita, ya, setelah perjalanan ini akan ada lampu lalu lintas, ya, lampu merah. Mungkin saja itu perempatan atau mungkin saja pertigaan, bisa jadi, ya. Oke. Jadi mulai dari sekarang kita harus bisa memahami, membaca rambu-rambu lalu lintas di sekitar kita. Paham? Paham ya? Mudah ya? Sudah dikerjakan tugasnya semuanya? Oke, sudah. Pinter. Oke. Nah, sudah semuanya ya? Belum, ternyata masih ada satu lagi, yaitu cara menjaga kebersihan di lingkungan. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan di lingkungan? Caranya mudah, yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah pada temannya, tidak boleh, ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan selain membuang sampah pada tempatnya? Kita juga harus bersama-sama menjaga lingkungan dengan cara kerja bakti, membersihkan selokan agar tidak kotor, ya, penuh biasanya daun-daun suka menumpuk di selokan. Kalau tidak dibersihkan, lama-lama menumpuk, itu akan menyumbat jika terjadi hujan turun tidak bisa mengalir, bisa menyebabkan apa? Banjir, ya. Oke, masih banyak cara menjaga kebersihan di lingkungan kita. Satu lagi, kita juga tidak boleh mencoret tembok atau dinding tetangga. Biarin aja, Miss, itu kan bukan rumah kita. Tidak boleh, ya. Itu namanya melanggar peraturan di lingkungan sekitar kita, lingkungan rumah. Dan masih banyak cara-cara untuk menjaga kebersihan di lingkungan, ya. Selain itu, kita menjaga kebersihan lingkungan tidak harus mengenal dia beragama Islam, dia bukan agama Islam, dia agama lain. Tidak boleh, sama semuanya, ya. Karena kita semua ciptaan Allah, kita diciptakan sama. Cuma hanya yang membedakan adalah agama kita, jenis kelamin, itu yang membedakan. Tapi di mata Allah semuanya sama. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kita sudah belajar alat musik ritmis. Yang pertama, alat musik ritmis itu apa? Alat yang bisa menghasilkan bunyi, ya, biasanya dari alat-alat musik, ya. Ada yang dimainkan dengan cara dipukul, ada yang dimainkan dengan cara ditiup dan ditekan, ada yang dimainkan dengan cara ditiup saja, ada yang dengan cara digetarkan. Contohnya apa yang digetarkan? Marakas, kemudian angklung, itu digetarkan mainnya, ya. Dan masih banyak. Kalian bisa praktekkan di rumah, menyanyikan lagu dengan menggunakan alat musik yang kalian punya, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah belajar konversi satuan waktu. 1 menit itu berapa detik? 60 detik. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 minggu itu sama dengan 7 hari, ya. 1 bulan itu sama dengan 30 hari, ya. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Oke, paham? Oke. Kemudian peraturan lalu lintas. Nah, peraturan lalu lintas itu dibuat untuk menjaga kebersamaan lalu lintas pastinya, ya. Antara lain apa? Ada rambu-rambu lalu lintas yang dilarang, ada yang diperbolehkan, ya. Kalau yang dilarang artinya itu tidak boleh, ya. Kalau yang diperbolehkan itu artinya persilakan. Tujuan lalu lintas dibuat untuk apa? Untuk masyarakat tertib, biar tidak terjadi kecelakaan, ya.
Oke, kemudian terakhir, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan? Caranya kita harus peduli terhadap lingkungan kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Jaga lingkungan kamar kita kalau di rumah harus bersih. Nah, setelah dari lingkungan kamar, baru lingkungan keluarga. Sudah bersih apa belum? Kalau ada sampah di rumah, kamu jangan segan-segan mengambil, membuang ke tempat sampah. Jangan nunggu ayah atau bunda yang buang ya, karena tugas kita kebersihan itu tugas bersama anggota keluarga di rumah. Nah, setelah di lingkungan rumah, baru di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat bagaimana caranya? Dengan melakukan kerja bakti, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret ya. Pada saat kerja bakti kita tidak boleh membeda-bedakan. Aku nggak mau kerja bakti dengan dia karena dia bukan orang muslim. Tidak boleh ya. Kita harus sama-sama. Kita dilahirkan sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah ya. Yang membedakan hanyalah agama kita ya. Paham sampai sini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.